gampang jadi wong buruk. Apa itu hati? Dorongan di dalam diri manusia, kata Imam Ghazali, itu ada 3 macam. Dorongan di dalam dada manusia, di dalam jiwa manusia, itu ada 3 macam. Imam Ghazali menulis kitab kecil namanya Ar-Risalah Al-Laduniyah. Dorongan itu pertama dorongan yang disebut dengan ruh hayawani atau dorongan kebinatangan. Berarti manusia di dalam dirinya memang punya sifat binatang. Apa itu ruh hayawani? Pertama, nafsu dan keinginannya untuk pingin makan. Akhirnya nyari makan. Nafsunya kepingin kawin, nafsunya kepingin tidur, kepingin berkembang biak, beranak pinak dan lain sebagainya. Dorongan-dorongan yang mengarahkan untuk nyari makan, untuk nyari bini, untuk nyari duit, itu adalah dorongan kebinatangan. Jadi kata beliau, siapapun yang orientasi hidupnya cuma untuk nyari makan, cuma untuk boleh bini, cuma untuk cukup duit dan hartanya, sesungguhnya dia belum menggunakan hatinya, tapi masih menggunakan nafsu kebinatangannya atau nafsu kehewaniannya. Sebab apa? Sebab yang disebutkan tadi persis dengan binatang. Binatang itu makan juga, binatang itu kawin juga, binatang itu tidur juga. Ya dah. Kita kalau tidur berupaya beli kasur semahal sekalian, semahal mungkin supaya tidurnya tambah lemah, tambah nyenyak dan seterusnya. Itu adalah nafsu-nafsu kebinatangan. Kemudian ada ruh tabi'i, dorongan yang bersifat alami atau watak. Apa itu? Yang berangkat dari nafsu atau dorongan kebinatangan, kemudian memunculkan tekad kuat untuk benar-benar melakukannya. Tekad itu tadi disebut ruh tabi'i. Ruh tabi'i. Sebab banyak wong kepingin tapi urung, pingin kawin tapi urung kawin, kepingin makan tapi urung makan, pingin tidur tapi urung tidur, pingin baik tadi itu bersifat hayawani. Kalau sampai makan nian, sampai nyari bini nian, sampai tidur nian, berarti yang dipakai adalah dorongan tabi'i, dorongan bawaan kita yang asli manusia. Ya, tetapi tabi'i ini tidak akan muncul kecuali kebiasaannya, lazimnya didorong dulu oleh dorongan hayawani. Tapi terkadang, mohon maaf, nafsu tabi'i, nafsu manusiawi itu lebih parah dari hayawani. Mohon maaf, macan itu Pak tidak bakal ngejar mangsa kalau lu waktunya makan. Harimau itu tidak bakal bunuh binatang lain kalau belum waktunya lapar. Itu dorongan hayawani itu begitu. Tapi berapa banyak manusia perutnya lah kenyang masih ngembat makanan wong, tabungannya lah bertumpuk masih ngembek harta wong, mobil lah berderet-deret masih juga nak kepingin pecah mobil wong, bini lah 2 lah 3 masih nak kepingin nah bini wong pula. Maka terkadang kata Imam Ghazali, manusia yang asli itu lebih jahat daripada setan. Lebih jahat daripada setan, lebih jahat daripada binatang. Karena binatang kita tahu sendiri, sejahat-jahat binatang tidak memangsa anaknya sendiri. Tapi berapa banyak orang tua yang dimangsa justru benihnya dewek, anaknya dewek. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Terus hati itu yang gimana? Hati kata Imam Ghazali adalah jauhar, sebuah mutiara di tengah-tengah jiwa kita
yang memancarkan cahaya, yang oleh sebab cahaya itu kita menghasilkan kemampuan yang disebut dengan at-tafakkur, wat-tahaffuz, wat-tahayyuz, wat-tamayyuz, war-ra'iyah. Apa itu war-rawiyah? Apa at-tafakkur? Mikir sebelum bertindak. Nah, kalau orang punya hati, sebelum mikir sesuatu dia mikir sebelum bertindak. Ini kage, aku nggak gawe gini, bener apa tidak? Saya melakukan ini kira-kira dosa atau tidak? Kira-kira benar atau tidak? Ini tafakur. Kalau dia berpikir sebelum bertindak, berarti dia sedang memaksimalkan fungsi hati. Kedua, yang disebut dengan ar-rawiyah. Rawiyah itu mikir juga, tapi mikirnya sesudah. Mikir tentang sesudah. Kaget kalau aku melakukan ini akibatnya cak mano. Kira-kira manfaat atau madorot sesudahnya. Barokah apa tidak sesudahnya. Allah ridho atau malah marah sesudahnya. Ini hatinya dipakai. Kemudian ada at-tamyiz wa tamayyuz, mampu memilih dan memilah benar, salah, hak, batil, baik, buruk. Yang mampu membedakan itu cuma hati. Maka orang yang tidak baik hatinya, meskipun ditampakkan kebaikan, tidak akan terdorong dia untuk mengambilnya. Meskipun dilarang untuk mendekati keburukan, tidak tercegah dirinya untuk mendekatinya, karena hatinya sedang tidak baik-baik saja. Maka orang bisa berakhlak, berperilaku baik, Bapak Ibu, hal pertama harus bagusi hati, harus muang penyakit hati. Penyakit hati paling besar yang pertama setelah syirik adalah sombong, takabur. Apa itu takabur? Sebuah perasaan dan nuansa di dalam jiwa yang merasa dirinya memiliki sifat kata-kata lebih daripada makhluk yang lain. Pokoknya ada kata-kata lebih dari makhluk lain. Sombong itu pertama harus kita buang. Sombong takabur punya anak-anak, anak-anaknya ujub, anaknya lagi riya, anaknya lagi sum'ah. Apa itu ujub? Melakukan sesuatu dengan harapan supaya dipuji oleh orang lain. Apa itu riya? Riya mengharap melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan predikat penilaian baik dari orang lain. Mirip dengan ujub. Cuma ujub ini lebih tersimpan, lebih samar daripada riya. Kalau riya tuh pamernya agak terangan. Kalau ujub nih kadang tak ngapa-ngapain Bapak Ibu, cuma hatinya baik, yang berprasangka bahwa dia lebih dari orang lain dan dia kepingin orang lain anggap dia baik. Ini ujub. Yang ketiga sum'ah. Sum'ah dari kata sami'ah, mendengar, kepingin seluruh kebaikannya didengar, diceritakan kepada orang-orang lain. Ini namanya sum'ah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, takabur kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi, al-kibru ridai. Allah berfirman kepada nabinya, sombong itu selendangku. Dan ada yang pantas dan boleh pakai selendang itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang sudah berlaku sombong, sesungguhnya dia sedang menjadi pesaing bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa orang sombong paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia benar-benar ibadahnya, meskipun betulan dia zikirnya, meskipun betulan dia dermawannya, tapi kalau sombong,
hatinya yang dimaksud. Sombong, maka semua itu omong kosong dan nol besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, patokan sombong itu hati. Tidak setiap yang bercerita tentang kebaikannya itu pasti hatinya sombong. Kita ini kan kebiasaan ngukur wong cuma dari luar. Asal ngomongnya bercerita bagus-bagus tentang dia, dikira kita pasti sombong. Belum tentu. Karena orang menceritakan kebaikan tentang dirinya belum tentu sombong. Sebab bercerita tentang kebaikan dari dirinya itu kadang bermakna syukur malahan, bukan sombong. Karena ada perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, maka ceritalah kamu tentang anugerah dan nikmat Allah kepadamu. Dikasih anak, alhamdulillah sehat, lahiran sehat, cerita dengan uang, ini dalam bentuk rasa syukur menceritakan nikmat Allah. Alhamdulillah pacak bisa berangkat haji, cerita ke wong dalam bentuk rasa syukur menceritakan kenikmatan Allah. Apa gunanya menceritakan kenikmatan Allah? Agar orang lain terlecut semangatnya untuk mau melakukan kebaikan yang sama. Kawan yang sudah berduit tapi belum galak daftar haji, lantak itu cerita tentang enaknya haji, laju kepingin pula dia berangkat haji. Jadi itu belum tentu sombong. Sombong itu patokannya hati, merasa lebih, dan merasa itu yang tahu cuma yang punya hati. Sehingga hanya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada wong yang lisannya sombong, kita tak boleh ngecap dia wong sombong, sebab bisa jadi niatnya tidak sombong. Justru belum kita tahu apa niat dia, kok seolah-olah kita sudah lebih tahu kalau dia ini sombong niatan. Justru di situ kita yang sombong karena ngerasa sudah lebih tahu daripada yang punya hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya akhlak itu berangkatnya dari hati. Jauhi satu sombong, kedua merasa lebih, kedua hati rusak karena unsur kedengkian, kebencian kepada orang lain. Dengki itu hasud dalam bahasa Arab. Hasud itu bagian dari benci. Benci apa? Benci kalau wong lain senang, benci kalau orang lain mendapatkan nikmat, benci nyingok dia nih berangkat dengan anaknya, aku dewean. Misalnya saya itu benci karena dia nih berangkat haji, pacak berangkat haji, awak masih muda, aku nih latungo. Nah, hasud itu termasuk hasud. Hasud itu bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Kata Nabi, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-haqaba. Sesungguhnya sifat hasud, dengki, iri dengan apa kelebihan yang dimiliki orang lain, itu akan memakan seluruh pahala amal kebaikan kita, selayaknya api yang besar membakar, memakan kayu bakar. Jadi wong dengki itu lap cek itu habis sudah amal soleh. Gara-gara hasud lap habis amal solehnya. Lalu bagaimana sikapnya? Akui bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa anugerah Allah. Termasuk orang lain yang kita iri, dah bakal punya semua itu kecuali atas kehendak Allah. Ketika kita menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah, maka kita akan mampu musyahadah, mampu menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru yang muncul adalah rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, yang muda-muda tuh pacak haji, wajar dia masih muda, dia lincah. Aku nih ya Allah sudah tua, masih engkau buat mampu. Alhamdulillah. Yang muda itu besok malah setua, belum tentu dia kuat juga baca
aku. Nah, munculnya hikmah seperti itu ketika menyadari semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana? Diingat-ingat Bapak Ibu, semakin tua umur semakin besar cobaan ibadah. Kenapa? Secara fisik orang tua itu ibadahnya lebih terasa berat daripada yang masih muda. Dan yang tua-tua ini kalau ibadah, untuk yang muda-muda juga perlu tahu, yang tua-tua ini pahalanya lebih besar dari yang muda. Sama-sama tawafnya, sama-sama sa'inya, sama-sama jamarotnya, sama-sama mabit di Mina, Musdalifah dan tahallulnya sama. Tapi yang tua pahalanya lebih besar. Mengapa? Dalam ilmu, dalam sebuah kaidah as-sawab biqadri ta'am, bahwa pahala itu dibesar kecil oleh Allah tergantung dengan kadar kesulitan pelaksanaan. Semakin sulit seseorang melakukan ibadah, semakin besar pahalanya di sisi Allah sepanjang ia tetap mau melakukannya. Jadi model aku ini kalau ibadah dengan bapak-bapak secara pahala pribadi individu itu besar Bapak Ibu. Tetapi kalau saya berstatus sebagai pembimbing umpama, pahala saya besar bukan karena ibadah saya, tapi pahala saya besar karena menolong, menuntun, membimbing Bapak Ibu. Kenapa? Kami pembimbing ini Pak Bu semangatnya bukan duit. Semangatnya tuh pahala wae. Karena mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menjadi guide, penuntun, penunjuk terhadap sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan dari yang ditunjukkannya tadi. Jadi kalau ini jamaah 100 siko, ada pembimbing siko nuntun tawaf, ya dah. Pahala tawafnya pembimbing siko ini ditambah 100 pahala tawafnya jamaah 100. Jadi pembimbing boleh 101, jamaah masing-masing dapat 1. Itu lemaknya pembimbing. Jadi yang dicari pembimbing ini berkah pahala itu yang penting, bukan masalah dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga kalau kita mampu mengkondisikan perasaan yang baik seperti itu, insya Allah yang terjadi hasud ini pergi, yang muncul adalah iba kepedulian. Kita bukannya iri wong, dengki itu kan dua bepa. Senang orang susah, susah orang senang. SOS itulah. Nyingok kawan senang dia udah senang. Nyingok kawan susah dia malah senang. Senang orang susah, susah orang senang. Tapi kalau ini dibuang, yang muncul peduli. Ketika orang melihat orang lain lebih baik, dia bersyukur kepada Allah karena dia masih menyaksikan hamba Allah yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbahagia terhadap kebaikan orang lain, harapannya dia akan diberikan kebaikan yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat orang lain menerima keburukan, dia merasa iba dan kasihan, muncul syafaqahnya, muncul rasa kasihaninya, kemudian tergerak dorongan dalam hatinya untuk membantu orang lain. Nah itu yang penting. Kata Allah, kalau kepingin urusan kita ini mudah, innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kata Nabi, kalau kepingin urusan kita mudah dibantu oleh Allah, ditolong terus segalanya oleh Allah, innallaha fi aunil abdi, Allah pasti menolong seorang hamba. Kapan? Makanal abdu fi auni akhi. Selama satu hamba mau menolong hamba Allah yang lain, mau menolong saudaranya. Jadi harapan kita KBIHU Al-Huda ini solid. Tidak usah merasa satu dengan yang lain beda. Tidak perlu kita merasa eksklusif. Kalau sudah kita berangkat ke tanah suci, kita bagikan satu barisan soft sholat. Nak presiden, nak gubernur, nak bupati, wali kota, camat, kades, jenderal,
Apa baik pangkatnya, kalau sudah masuk sholat berjamaah, di mana ada selo kosong, disitulah tempat dia. Jangan mentang-mentang gubernur datang belakangan nak ngelompat langsung sok ke depan, tidak baca. Kita samurato di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat naik haji, tanggalkan bintang kita, tanggalkan jabatan kita, tanggalkan plakat manajer, plakat direktur kita. Semua itu seragam duniawi, lepaskan. Kita bawa hati yang tulus, madep mantep semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkata dalam hati, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan seluruh urusanku agar diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau sudah cak itu bawaan tenang, dak gopo, indak buru-buru, indak bingsal, indak gawe nak marah, sumbu pendek. Mohon maaf Pak, kakek kalau di tanah suci ado begawe nak marah, itu kalau kita tidak latihan. Bro, berangkat dari Jeddah, misalnya kita gelombang kedua, berangkat dari Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Tapi mulai bingsal, koper aku mano, sabar Bapak Ibu, koper dinaik ke wong. Tapi kadang dia tak galak naik bis sampai terjingoknya koper dia diangkut. Enak. Tenang, serahkan urusan pada Allah. Itu kalau yang sudah ada yang ngurus, panitia sano. Panitia sano lah jadi panitia haji sejak ratusan tahun lalu, gak usah takut. Ya enggak, Mekah itu sudah sejak zaman Nabi Adam jadi tempat orang haji, gak usah bingung. Begitu loh, akan diangkut di warung sampai di Ciren. Payo Bu, kita naik. Ustaz, koper aku belum naik Ustaz. Bagasi bis kita sudah penuh, koper kamu bakal diangkut oleh bis yang lain. Dikiranya ke hotel kita itu cuma sipok bis. Hotel nanti Bapak Ibu bisa jadi memang dikuasai sekloter anget kita kayak kalau bisa jadi bergabung dengan daerah lain. Kadang bergabung dengan orang Jawa, bergabung dengan orang Sulawesi, bergabung dengan orang Kalimantan. Tergantung kapasitas hotel yang kita tempati. Kebagian yang hotel besar, apa hotel sedang, apa hotel kecil, nanti tergantung di sana. Kan begitu. Nah, kadang-kadang koper itu tidak masuk di satu bis kita, tapi yang dibawa koper orang lain dengan tujuan hotel yang sama. Begitu. Atau yang isinya koper kita tapi belum terangkat semuanya, yang lainnya sisanya akan terangkat bersama bis yang ditumpangi jamaah KBIH lain. Wah, ini kalau yang urusannya tidak tawakal kepada Allah, hatinya tidak madep pada Allah. Nyampe dak koper nih, baju harta benda di situ kalau. Ya lah, mulai dari dalaman sampai luaran di situlah kalau. Ini sampai ke hotel beguyur pula. Tapi si kok datang, koper datang. Cari malu koper aku mal. Koper itu Pak Bu kalau nyampe di hotel pokoknya ditumpuk itu dimasuk ke oleh petugas. Nanti tugas kita KBIH berketua rombongan dan ketua regu harus hafal dengan anak buahnya kamarnya di kamar berapa, lantai berapa. Ini nanti kita pembimbing karom karu, ketua rombongan, ketua regu, bareng-bareng kita ke lobi atau kita di mana letak koper itu diletakkan oleh petugas, kita angkut sesuai dengan KBIH kita. Tidak harus nanti ini regu aku bayar, regu kok nggak aku bawa, tidak baca bareng-bareng. Kalau kita masih selantai, pokoknya gitu guyup rukun. Kalau jauh bareng segala diangkut sudah aman. Kaget kita langsung share di grup. Koper yang ada, semua koper KBIH jumlah 40 misalnya, KBIH Luda ada di lantai sekian atas nama ini, silakan. Nah, yang baca lah sudah di lantai 4. Meskipun dia lantai 3, dia tinggal naik ke lantai 4. Sisanya ada ke bawah aku di lantai 2 misalnya, ada 20 koper atas nama ini. Nah,
membantu seperti itu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas zaman dulu ada seorang ulama ahli hadis bernama Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak satu hari merencanakan dirinya berangkat haji. Pada waktu beliau berangkat sampai di kota Kufah, beliau ini istirahat sejenak, berhenti. Ketika enak-enak istirahat, tejingok ada ibu-ibu lagi nyabuti bulu bebek. Bebeknya lah mati, nyabuti bulu bebek, dicabuti, didekati oleh Abdullah bin Mubarak. Wahai ibu, itu bebek mati itu kamu sembelih apa bangkai? Dijawab oleh ibu tadi, ini bangkai. Untuk apa bangkai kamu bersihkan itu? Untuk ku makan dengan anak-anak aku. Terkejut Abdullah bin Mubarak, ternyata wong Kufah ini bebek bangkai lagi dijadikan makanan. Begitu. Diam terus dijingoinyo ibu-ibu bersih ke bebek tadi, dideketinya lagi, bu, makan bangkai itu bu haram. Apa kata ibu tadi? Tahu apa kau tentang aku? Tidak usah melok-melok. Pergi lagi Abdullah bin Mubarak jauh dikit, dijingoi lagi, deketi lagi, bu haram bu, berdosa. Tidak berkah kamu makan bebek itu bu. Kamu tidak usah ikut campur urusan aku. Tahu apa kau? Terus ditanyalah oleh Abdullah bin Mubarak, sebenarnya ngapa nih yang kamu disampai makan bangkai? Pecah dak kate yang halal be. Dijawab oleh ibu itu, ketahuilah wahai kisana, aku dengan anakku sekeluarga ini, anakku tuh yatim kalau bapaknya lada ado. Punya anak 3 hari kami tidak kemasukan apa perut kate makanan. Aku nemu bebek mati di pinggir jalan, inilah yang nak pacaku makan dengan anak-anak. Abdullah bin Mubarak nangis, bapak ibu di situ. Seluruh bekal yang di pucuk kudo, harta bendanya Abdullah bin Mubarak, uang dinar maupun dirham dan seluruh bekal diturunkan, dikasihkan ke ibu. Bu, ini ambil, cukupi kebutuhan hidupmu, rubahlah keadaan hidupmu. Entah dipakai modal jualan apa, duitnya terserah. Yang penting jangan lagi kamu makan bangkai. Di situ Abdullah bin Mubarak kemudian bingung, apa kelakuan di Kufah. Abdullah bin Mubarak habiskan duitnya disedekah ke galuh malahan. Pegawai Abdullah bin Mubarak memang sehat, pegawai. Dan Abdullah bin Mubarak itu pak orang kaya, ulama yang sangat kaya. Tapi kebetulan kehabisan duit di situ tadi. Kehabisan duit itu di situ tadi. Tapi karena dia pinter begawi selama di Kufah sampai mengumpulkan duit, terkumpulkan uang supaya bisa kembali lagi ke daerahnya. Bersamaan dia balik ke terkumpul duit tadi untuk pulang, bersamaan juga musim haji telah selesai. Seluruh jamaah haji sudah berbondong-bondong pulang ke daerahnya masing-masing. Abdullah bin Mubarak kemudian pulang ke daerahnya di arah umum. Tola'al Badr, pecah uang baru balik haji, diarak, dikasih kembang-kembang, dilempari bunga-bunga. Haji datang, haji datang. Abdullah bin Mubarak dengan malunya ngomong, oi bapak ibu, aku ini yang demi Allah urung haji. Kau ini mau tai. Ternyata ada jamaah haji bapak ibu dari satu dusun yang sama sudah balik. Abdullah bin Mubarak ini pacatnya namanya bercanda cak mano. Kamu dah inget apa? Kamu ngenjuk aku apa waktu di Arafah? Kan kita ketemu, kamu ngenjuk aku bekal, ngenjuk aku makanan waktu di Arafah. Datang lagi jamaah haji. Lah iya, waktu sebelum kau berangkat kan ada aku titip duit ke kau. Kan ku ambil lagi sudah waktu di Arafah duitnya. Berarti kau ini haji nian. Bingung Abdullah bin Mubarak, lah aku ini dah haji. Nih kau ketemu aku di Arafah, cak lupa kau nih. Bingung Abdullah bin Mubarak, terus terdiam saja. Malamnya Abdullah bin Mubarak bermimpi, ternyata ada 2 malaikat berkata. Di zaman itu malaikat satu berbicara kepada malaikat yang lain, wahai malaikat, apa tahu tak berapa wong tahun ini yang haji di tahun itu? Dijawab oleh malaikat yang satunya, tahun ini kalau tidak salah yang haji kurang lebih 6.000 orang di zaman itu, namanya. Terus malaikat yang satu tadi bertanya lagi, kamu tahu tak ada berapa yang mabrur dari 6.000 itu?
Dijawab pada yang satunya, tidak tahu. Memang berapa nian yang catatan kamu dia mabrur? Dari 6.000 uang itu yang mabrur cuma satu. 5.900-nya tidak mabrur. Tidak mabrur, cuma mabur terbang. Tidak mabrur. Siapa yang satu itu? Yang satu itu adalah orang yang niatnya haji tapi urung berangkat haji. Namanya adalah Abdullah bin Mubarak. Meskipun dia tidak sampai ke Mekah, oleh Allah sudah dicatat perjalanan dan bantuannya kepada ibu miskin tadi sebagai ibadah haji yang mabrur di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu, hikmahnya apa ini? Kata ulama, kemabruran haji, faktor yang sangat mendorong itu terwujud adalah kepedulian kita untuk membantu orang lain selama berada di tanah suci. Tetapi sebaik-baik wong jangan kebaikan, Pak ya. Oh, nak bantu, ada yang nak kepleset, pegang tangkep bini wong. Jangan. Apalagi sebelahnya ada lakinya. Baik juga nyingok-nyingok situasi ini yang baik pacak jadi. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah penting kita ta'awun itu. Maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan takwa kepada Allah, tapi hindari kita menjadi pembantu, menjadi mediator, menjadi penolong bagi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau nak berangkat sholat ajak-ajak kawan, kan begitu. Kalau nak berangkat ke masjid ajak-ajak kawan. Yang muda ngawal yang tua nasihati yang muda. Sebab yang muda ini kadang-kadang terlalu bersemangat, terburu nafsu kadang. Oh, nak cepet pula. Yang tua ngomongin santai bedek, dah usah nak cepet-cepet. Kalau memanglah jatah kita tidak kemana tidak, berjalan biasa baik. Kalau kamu cepet-cepet main ini, kesian yang tua-tua, kaget tak terkejar mereka ini. Kalau mereka ini ketinggalan cak mano. Nah, kadang yang muda tuh mah itu, apalagi baru pertamanya ke Mekah. Itu nak cepet pula. Nah, begitu juga tawaf juga sama. Ketika berjalan tawaf pelan tapi pasti kita alun-alun. Yang penting stabil. Nggak usah yang muda nih, kadang-kadang yang muda nih kan paling depan Bapak Ibu. Kita kaget baris, biasanya yang muda-muda nih paling depan. Kenapa? Untuk buka jalan. Cuma kadang yang depan ini kesemakatan buka, nggak nyingok buntut. Tidak nyingok buntut, cepet akhirnya tengah ini putus, tertutup lagi. Buka depan, putus tengah karena depan kecepatan, tertutup lagi oleh kerumunan orang, yang belakang putus. Tua-tua kalau ini belakang ini. Selesai, hilanglah wong 5, hilang wong 6 tanpa jejak. Ketemu lagi tawafnya pagi, ketemunya sore. Nah, yang seperti kita alon pelan-pelan. Tapi kalau waktu longgar, yang tua juga harus ngimbangi yang muda. Jangan ayo Pak, agak cepet Pak. Dia masih selu baik. Gak kemana dah Ka'bah nih, di sinilah. Tidak cak itu juga. Supaya itulah yang dimaksud dengan kebersamaan. Kompak. Yadullah fauqal jamaah. Kata Allah, pertolongan Allah senantiasa diberikan kepada yang kompak, yang berjamaah. Maka dikatakan dalam sebuah makolahnya Sayyidina Umar, la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin. Tidak ada Islam kecuali karena kebersamaan, karena jamaah kompak. Dan tidak mungkin jamaah itu menjadi rukun illa bi imaratin, kecuali karena ada manajemen yang ngaturnya. Tidak mungkin KPIH ini bagus kalau tidak ganti pembimbingnya. Tidak mungkin kloter itu berjalan dengan baik ibadahnya kalau tidak ada petugasnya. Harus ada imarah, harus ada manajerial di situ. Kemudian wala imarata illa bi ta'atin. Sehebat apapun pembimbing, sebanyak apapun ilmunya pembimbing, tidak ada gunanya illa bi ta'atin, kecuali karena ketaatan para jamaah.
Sehebat apa pembimbing aman jamaahnya tekak tampung galo kate uno itu pembimbing. Jadi kita bareng-bareng pembimbing menjalankan tugasnya sebagai pembimbing, jamaah ya enggak menjalankan tugasnya sebagai jamaah. Sudah enak. Sebenarnya Bapak Ibu, haji itu bukan ibadah yang serba ritual kultus, tidak. Kenapa? Karena haji itu tidak semuanya ada zikir-zikir wajib. Enak kok. Tawaf itu ya kalau Bapak Ibu dah apal niat doa, dah pacak juga maco Arab, ya setidaknya baca doa sapu jagat, itulah intinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang-ulang sampai 7 putaran tawaf. Kalau dapat itulah yang paling sunnah. Itulah yang paling sunnah. Sa'i, dah apal juga cukup baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau udah hafal doa sa'i, sudah mah itu baik. Negor kawan masih boleh, tawaf negor kawan, negor bini boleh. Begitu. Nah, tidak sekultus, tidak seritual itu juga, tidak sekultus itu juga. Tetapi yang terpenting itu adalah fisik. Yang terpenting adalah fisik. Makanya seorang ulama Al-Imam Al-Mawardi membagi ibadah itu 3. 1, ibadah maliyah. 2, ibadah badaniyah. 3, ibadah maliyah wa badaniyah. 1, ibadah yang butuhnya harta baik. Apa itu? Zakat, sedekah. Walaupun wongnya penyakitan, asal duitnya banyak, wajib zakat. Walaupun wongnya sudah nak mati, ya, sudah oksigen, sudah selang di mana-mana, asal duitnya banyak, nyawa masih ada, wajib zakat. Karena ibadah ini tidak butuh kamu sehat atau tidak. Yang kedua, ibadah badaniyah. Yang penting ada nyawa, tok meskipun kati duit. Apa? Sholat. Sepanjang hayat masih dikandung badan, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Wajib walaupun buntu 7 turunan. Kiri rawis miskin 7 turunan, tetap sepanjang masih ada hayat wajib sholat. Karena modal butuhnya cuma badan. Ketiga, ibadah butuh harta, butuh badan. Apa itu? Haji. Sehingga haji ini Bapak Ibu, ada duit cuma untuk berangkat, tidak cukup untuk balik, tidak wajib. Ada duit untuk yang berangkat baik, tapi tidak katik duit untuk ninggalkan keluarga dan anak-anak yang wajib dinafkahi, maka haji tidak wajib. Begitu. Sudah haji ada duitnya untuk berangkat, bekal ada, untuk ninggalin keluarga juga ada, tapi kendaraannya tidak ada. Pesawat se-Indonesia mogok kalau tidak wajib haji. Ada duitnya untuk berangkat pergi maupun keluarga, kendaraan pun tersedia, kondisinya baik-baik saja, tapi situasi tidak aman, Arab lagi perang, tidak wajib haji. Begitu. Duit ada, kendaraan bagus, suasana aman, tapi badannya stroke, tidak wajib haji. Gitu. Sehingga ini ibadah, kata ulama, haji ini ibadah kalau dilihat dari segi modalnya ini paling kompleks. Dari segi persiapannya paling kompleks itu ya ibadah haji. Butuh kita mempersiapkan kesemuanya, lahir maupun batin, baik urusan aspek internal maupun eksternal, semua harus dipersiapkan. Tetapi ibadah hajinya sendiri kuncinya bukan pada bacaan-bacaan, tetapi kemampuan ketahanan fisik ditambah kondisi hati. Walaupun kamu tidak berzikir di samping Ka'bah, cuma mengucap Rabbana atina, tapi hatinya senantiasa roja, mengharap rahmat Allah, khauf, takut terhadap murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada yang tawaf, ya nak? Sambil membaca segala doa, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika, tapi matanya melirik kanan kiri nyari betina Arab. Misalnya, ya, tak bapak-bapak bertemu dengan wong Nigeria hitam, langsung hatinya bercacau. Uang apa areng ini? Nah,
Itu malah tidak bagus. Kita fokus saja hati, tidak usah pedulikan yang lain. Dan walaupun mulut kita cuma Allah, 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 Allah. Karena ada apa nih yang sama sekali zikir lain, doa lain. Cukup karena rukunnya ini muter, bukan baca. Tidak ada rukun bacaan di dalam haji. Coba Bapak Ibu, ada tidak rukun bacaan dalam haji? Tidak ada. Niat Ustaz, niat itu wajibnya dalam hati. Cuma kenapa dilafalkan? Mulut melafalkan niat dalam rangka untuk membantu ucapan dalam hati. Sebab hati ini kadang-kadang rancu. Ngomong apa mulut, hati ngomong apa. Maka kita latih supaya selaras antara mulut dengan hati. Maka pembimbing nanti membimbing nawaitul hajja wa ahramtu bi fardhalillahi ta'ala misalnya, atau labbaik Allahumma hajjan misalnya. Itu supaya mulut kita ngomong, hati juga harus ngomong. Hatinya dibersihkan. Sengaja aku melaksanakan ihram haji fardu karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu, nah selain itu apa bacaan dalam haji? Tidak ada. Arafah zikirnya zikir sunnah semua. Sa'i Jamarat bacaannya sunnah semua. Yang wajib itu gerakan fisik, mabit, melempar. Oke, batu jangan lupa dihitung. Misalnya kalau kita nafar awal berarti batu butuh 49 biji. Kalau nafar sani berarti 70 biji. Begitu. Nah, itu tenang saja seperti saya sampaikan tempo hari sudah dibagikan. Kalau biasanya dibagikan lebih, Bu. Kalau 70 kadang-kadang baca 100 lebih itu batu yang dikasih ke kita. Apa gunanya dilebihkan kalau kawan batunya nyampah, kawan batunya tercecer, kehabisan batu, atau ngelempar tidak masuk lubang, kan tidak dihitung. Ngelempar tidak masuk lubang atau ngelemparnya ke dinding mental keluar lagi, tidak dihitung. Ini kadang-kadang jamaah ini lucu, bukannya melempar berusaha plung masuk lubang, aduh dinding lempar tuh dibapit, dibacak-bapit setannya. Mati lah kau, lantak lah kau setan, mati. Pak, lempar dinding, mental lagi keluar sumurnya, tidak sah, tidak sah. Jadi harusnya masuk ke bawah, turun lo ke lubang, masuk ke lubang. Nah jadi tidak perlu lah nak bohoji nih, ya tidak usah. Kalau laki-laki agak tinggi tangannya, tidak apa-apa. Tapi perempuan, karena ini kan kehormatan bagi wanita, tidak disunahkan mengangkat tangan tinggi. Sunnahnya agak, makanya nanti diutamakan bapak ibu ya. Ibu-ibunya suruh di depan bapak, istrinya di depan Pak. Jadi istri ini dekat dengan sumur, nah cukup pleng itu baik. Nah cukup ini deh. Nah kalau bapak dari jauh 20 meter juga tidak apa-apa, asal tepat sasaran masuk lubang. Nah ternyata ada berapa kali misalnya tidak masuk lubang, babit bukan kena dinding, kena palak mental lagi. Karena kerikilnya kecil-kecil kok Bu, kecil-kecil sekali, paling-paling seujung kelingking. Ada kebetulan dapat agak besar, nah itu jangan sampai ngentak palak bahaya. Kalau yang kecil-kecil tidak perlu lah, paling-paling pedes itu Nah itu masuk, kok ternyata tidak masuk atau jatuh, maka kan tidak dihitung. Oh kak, kehabisan batu aku kak. Nah yang lebih-lebih kak kasih itu jadi sodako. Loh, di mana lagi kamu nak sodako kerikil kalau tidak di sana? Coba di Palembang tidak sodako kerikil, siapa yang kalah nerimo? Di sana itulah kerikil bebas jadi sedekah, hanya di tanah suci. Jadi di situ Masya Allah, kalau kita pintar cari peluang, semua hal bisa menjadi ibadah. Dan di sana kita tahu satu ibadah pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji selain itu urusan ibadah fisik, selain itu urusan ibadah hati, selain itu juga urusan ibadah sosial, membantu antara satu dengan yang lain. Haji juga adalah ibadah untuk menggembleng nafsu. Menggembleng nafsu. Nafsu apa? Coba kita di Indonesia ini secara nafsu ndak katilah yang galak keluyuran pakai baju 2 lembar kain di Indonesia. Malu Rasul.
Nah di sana kaget kita berusaha PD, mohon maaf. Bapak-bapak kan dapat tuh ihram dari bank biasanya ya, kainnya kan. Itu Pak di rumah kaget dicek dulu Pak, coba tegak depan pintu Pak. Ya Pak karena di sana kita tidak makin daleman Pak. Iya, coba kita ini tegak depan pintu. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu tidak dong. Bapak-bapak. Nah, kan ini bahaya gitu. Kalau ternyata kainnya terlalu tipis, wah ini jadi bisa memecah fokus jamaah lain itu. Ya itu bahaya itu. Kalau bisa belilah kain ihram lagi yang lebih tebal. Satu, diniati lebih melindungi aurat. Kedua juga diniati untuk ganti seandainya kain yang pertama di sana kena najis, kita tidak bisa nyuci. Kalau sedang di Arafah kita ganti kain ihram boleh. Apalagi kadang-kadang saya kayak dulu pernah bawa jamaah haji, harus apalagi yang sepuh-sepuh. Dulu saya punya jamaah haji, kebetulan punya ambeien agak kronis. Jadi pada waktu sa'i setelah ifadah, sa'i setelah tawaf umroh wajib pertama, tahu-tahu sarung bagian belakang ini darah galau, kain belakang ini. Dan orang ambil kalau sudah kronis itu kan ketika keluar darah wasirnya nggak kerasa, itu nggak kerasa. Apa itu jadi repot kami Pak, karena harus ikut bersihkan lantai yang ketetesan. Begitu. Nah ini di sarung, maka bawa salin tidak bawa. Kebetulan ada jamaah lain dalam tasnya bawa salin ihram. Kita tidak perlu nganter ke dia lagi ke hotel. Tidak cukup dibawa ke kamar mandi dekat tempat sa'i yang di belakang itu, salin langsung kemudian mengulang sa'i yang batal tadi. Nah seperti itu kadang-kadang saja mungkin saja terjadi. Atau bapak ibu yang tiba-tiba kena beser, dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing, atau sering yang kencingnya tidak tuntas, ya kan? Sudah kencing, perasaan sudah tuntas, tahu-tahu netes lagi kena kain ihram. Dan kita bapak-bapak tidak pakai pelindung sama sekali, tidak pakai sempak, dua oleh kain itulah. Makanya saya bilang tadi, nanti ditry di rumah, ibu-ibu jadi jurinya. Coba pakai tegak ya depan pintu ya. Kan kita nanti di Arafah begitu, di tanah lapang cuma ada pohon-pohonan ribut, tapi cahaya itu begitu terik. Tiba-tiba kamu keteng-teng depan tenda ini, depan barisan ibu-ibu, kan bisa jadi bahaya itu. Apalagi yang sudah lama libur kan begitu. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penting karena ini memang tidak menjadi sebuah kesunahan atau rukun, cuma pengalaman. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak merasa malu dewe, tidak merasa singkuh dewe, tidak merasa risih dan lain sebagainya. Nah, nafsu kita digembleng. Kemudian kedua, di sana menggembleng nafsu yang bermakna di dalam ihram tidak ada pamer. Uang di sana nak pejabat kelas apapun, tetap bajunya itulah. Nak pacak nak dijuk les. Biar agak lain, juk les emas dikit, baca. Itulah. Medo nak berasi, nak baca. Malah cak uang gila pakai ihram berasi. Cak uang stres. Kan begitu. Nah, ibu-ibu juga sama. Usahakan, memang tidak wajib pakai baju putih ya. Ihram itu tidak wajib pakai baju putih. Sunnahnya polos, tapi lebih afdol lagi kalau putih. Cuma saran saya untuk ibu-ibu, karena kita ini mazhabnya Syafi'i, diusahakan sebaik mungkin di dalam tata cara menutup aurat. Jangan buka aurat kecuali di tempat yang tertutup, di WC, di kamar mandi. Kalau sudah kadung terbuka aurat, cak mana Ustaz kenodang tidak kena dam. Membuka aurat itu berusaha baik, tapi tidak kena dam. Begitu. Tapi banyak yang sembrono kalau tidak diingatkan, rambut aurat. Usahakan selama ihram pakai daleman, ngikat apa kayak ciput itu Bu ya, supaya rambutnya tidak keluar. Kedua, kalau di dalam ibadah seperti tawaf, yang syaratnya seperti sholat, maka dalam mazhab Syafi'i ini aurat di dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i apa dia ini?
Ini kalau dalam mazhab Syafi'i hitungannya bukan dagu tapi leher. Hitungannya bukan wajah tapi leher. Ini aurat dalam mazhab Syafi'i. Maka wajib mukena atau berko atau jilbabnya itu cantelkan ini dagu. Kalau sedang tawaf ibadah-ibadah yang syaratnya sama dengan sholat, ya itu. Makanya kan kadang berko tuh ada kain penyambung segitiga di bawah jilbab itu, centel ke dagu. Centelkan selama tawaf sebisa mungkin. Tapi kalau sudah dicentelkan Ustaz masih melorot-melorot pula, yang penting berusaha dulu. Kalau masih melorot-melorot ya berarti harus diikutkan pendapat mazhab lain yang memperbolehkan sedikit terbukanya aurat seperti dagu. Mazhabnya bukan mazhab Syafi'i tapi mazhab Maliki. Begitu. Tapi sepanjang bisa harus diusahakan. Kedua, ya, perempuan tidak dianjurkan pakai sarung tangan. Cukup pakai manset baik. Yang ada cincin itu boleh. Telapak tangan jangan ditutup. Ya, telapak tangan jangan ditutup. Mengapa? Karena nanti kalau kamu sholat, afdolnya telapak tangan ini menempel ke tempat sholat, tidak terhalangi oleh sarung tangan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan orang yang ketika sujud tangannya terhalang oleh selain apa yang berhubungan dengan sholat, dalam hari ini bukan terhalang oleh sajadahnya, itu bahkan ada pendapat yang mengatakan batal. Contoh bapak-bapak pakai sorban, Allahu Akbar, rukuk, dan sujud, sorbannya ini ngelewer, juntai ke lantai. Terus bapak sujud, tangannya lumpuh serban, bukan langsung ke sajadah, tertumpuk oleh, terhalang oleh serban yang dipakai. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i sujudnya tidak sah. Maka ini penting diketahui. Manset, tapi dipastikan mansetnya harus melewati pergelangan ya Bu. Cari betul, itu ada tuh yang model ngikat yang karet sekarang itu, yang agak abocak sepandek ketat itu. Nah itu cari sebisa mungkin. Tidak lama kok. 8, 9, 10 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, selesai Jumrah Aqabah, lepas ihram. Lepas ihram, berpakaian seperti biasa, menutup auratnya hanya ketika akan ibadah dan di depan mahram saja, di depan yang bukan mahram saja. Begitu. Jadi ini penting. Kalau umroh kita datang di Jeddah, misalnya hari pertama ke hotel, habis itu langsung malamnya kita tawaf, umroh, tahallul, selesai. Sehari setengah rampung ihram pertama waktu berangkat. Jadi tidak terlalu lama. Hanya saja yang singkat ini harus dipertahankan betul dan saling mengingatkan. Nafsunya ditekan, jangan sampai teka, jangan gengsi kalau diingatkan kawan. Kadang-kadang yang tua-tua ini diingat ke yang muda tidak terima. Ya ada pengalaman. Saya pernah punya pengalaman. Dulu saya 2012 waktu kuliah KKN di daerah perbatasan Musirawas dengan Pak Lawak. Desanya namanya Desa Kebun. Yasinan di situ malam-malam karena udah kati listrik, pakai generator masih di sana. Jam 8 malam listrik pasti mati. Sehingga selesai yasinan, uang-uang ini kan nyenter sendal. Nah nyari sendalnya masing-masing. Ada kakek-kakek usia kurang lebih 70 tahunan nyari sendalnya, udah ketemu. Akhirnya saya tunjukkan, itu bukan kek. Oh iya cung, itulah sendal aku. Dipakainya terbalik, pulau kanan di kiri di. Aku tegur, wah, sendal waktu terbalik, benerin dulu kakek jalan. Nah nyeripet lagi terbalik, tersungkur di senternya kaki dia. Malah kita pak kalau tutus pakai senter, tak katanya. Oi cung, kak dak deh terbalik, kak salah pakai. Terbalik kak dari maikat jadi maikat. Nah ya bener juga jago. Cuma di mana-mana sudah masyhur, ya enggak? Sudah umum, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, wong nyebutnya terbalik tuh lah. Tapi cara wong tua tak galak diingat ke oleh yang muda, gengsi masih tuh lah nyari selo. Ikat tak terbalik, cung kak salah baca, terbalik kak dari maikat jadi maikat. Nah ya ada sebagian orang tua kadang-kadang masa bodoh kalau yang ingat ke itu yang muda-muda. Bahkan kadang-kadang yang mengingatkan pembimbing pun itu masih masa
masa bodoh. Dan itu pengalaman seluruh pembimbing, termasuk kami pribadi juga mengalami. Ada sebagian yang sepuh-sepuh yang sudah kolot sekali, tidak mau diingatkan. Jadi ditolong mulai sekarang dilatih. Belajar kita ini open mind, belajar membuka diri ketika ditegur orang lain, ketika diberi masukan oleh orang lain, diberi saran kritikan orang lain, harus ditanggapi dengan respon yang positif. Jangan seolah-olah wong yang ingatkan kita ini kalau tidak setuju dengan kita. Nah seperti itu, sehingga insya Allah kalau itu pelan-pelan kita latih dari sekarang, lama kelamaan nanti kita akan mampu mengkondisikan akhlak seperti itu untuk kita bawa berangkat haji terakhir karena ini. Nah bulan Ramadan sebentar lagi kita tutup, kita selesai. Terakhir dari sekarang Pak Bu ya, belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih intens lagi, lebih intim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di tanah suci betul-betul kita merasakan nuansa kedekatan kepada Allah. Ketika berdoa kita pacak haru neteskan banyu mato, betul-betul yakin atas ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah, salat 5 waktunya diistiqomahkan, kemudian zikirnya mulai diperbanyak, dan tentunya yang paling penting adalah zikir, istighfar dan sholawatnya diperbanyak di sana. Karena di antara, kalau dari pengalaman guru-guru kami juga memberikan ajaran di sana tuh, kalau ada hal-hal sulit senjatanya cuma siko, sholawat. Nyari wong hilang, sholawat. Nyari barang hilang, sholawat. Betul, kehilangan rombongan, sholawat. Antrian padat kamar mandi cak mano caronyo, kita ini dapat longgar, banyak-banyak sholawat. Di sana sholawat. Kunci kemudahan nanti di tanah suci, ingat-ingat saja, memperbanyak sholawat, itu saja. Ya Bapak Ibu, ini perlu tanya jawab atau tidak? Kalau ada yang bertanya kami persilakan, kalau tidak kita tutup. Ada? Ibu, monggo. Kami tidak kasih asisten, berarti nganter ke dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi sudah diceritakan bahwasanya ada sebanyak yang haji hanya satu yang mabrur. Dan ini saya tanyakan, kategori yang bisa dikatakan mabrur itu seperti apa? Dan bagaimana untuk bisa melihat wujud nyata atau yang bersifat abstrak sehingga dia bisa dikatakan oh ini haji yang mabrur. Sampai sekarang saya pun masih nggak paham yang bisa dikatakan mabrur itu. Dan sampai juga ada cerita sudah turun haji dia nggak mabrur hajinya. Kadang menjudge orang kok pulang haji sifatnya seperti itu, apakah itu termasuk yang tidak mabrur? Itu yang pertama. Yang kedua, antara tawaf dan sa'i itu kan ibadah fisik Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apakah ibadah fisik dua itu kita lakukan, kita laksanakan di waktu yang sama atau di lain waktu, umpamanya di satu hari setelah tawaf sa'i, atau ada waktu jedahnya gitu, karena ini kan fisik. Jadi kalau kita yang muda-muda ini belum tentu kita nggak berkabar seperti Ustaz ucapkan bahwasanya aku mampu, aku muda, aku kuat. Ternyata yang tua-tua lebih kuat dari kita gitu. Nah itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi? Sekalian nanti kita jawab. Bapak-bapak ada? Tidak ada, baik saya jawab. Pertama, masalah haji mabrur. Haji mabrur itu adalah sebutan untuk hajinya Pak ya, bukan orangnya. Saya ulangi, hak mabrur itu adalah sebutan untuk hajinya, bukan orangnya. Makanya tidak ada hajah mabruroh, tidak ada. Hajah itu orang, perempuan, hajah itu kan perempuan yang sudah berhaji. Hajinya mabrur atau enggak? Nah itu.
Jadi mabrur itu tidak ada mabrur mabruroh. Mohon maaf, ini saya agak luruskan sedikit bahasa-bahasa yang umum digunakan orang. Tidak ada haji mabrur, hajah mabruroh, tidak ada. Karena haji itu, mabrur itu adalah predikat untuk ibadahnya, bukan untuk orangnya. Jadi orang yang sudah berhaji, bagaimana catatan hajinya? Hajinya ini mabrur atau enggak? Mabrur itu begini, mabrur itu minimal, ya minimal. Kalau kita ikut seminar atau ikut pelatihan, kita dapat sertifikat, ya enggak? Mabrur itu setidaknya mencapai predikat memuaskan. Mencapai predikat memuaskan, tidak sekedar baik. Kapan haji itu dianggap baik? Selama syarat rukunnya terpenuhi, haji Bapak Ibu sudah baik. Selama seluruh rukun syaratnya terpenuhi, wajibnya dilakukan, haji Bapak Ibu sudah baik. Tapi belum tentu mabrur. Kapan mabrur? Mabrur itu begini, sholat itu baik sepanjang rukunnya dilakukan, tapi kalau tidak khusyuk, nah itu bukan sholat yang mabruroh, istilahnya kayak begitu. Nah, bukan sholat yang betul-betul diterima. Maka mabrur itu punya perimbangan bahasa yang disebut dengan maqbul, bahwa hajinya diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Patokannya apa sih? Di situ tadi saya sampaikan, haji ini harus dulu, pertemuan pertama seingat saya sampaikan, jangan lepaskan 3 rukun agama: iman, Islam, ihsan. Saya ulangi, iman, Islam, ihsan. Iman ini bawa tauhid dalam hati. Jangan ada unsur kita yang sampai menyekutukan Allah atau sampai kurang yakin, ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu maksudnya? Berupaya memperbaiki akhlak kita kepada Allah, termasuk sombong, ujub, jauhi. Itu satu. Karena tadi wong sombong nyaingi Allah, berarti seolah-olah sudah akan menjadi sekutunya Allah. Kedua, Islam. Islam itu maksudnya memenuhi kewajiban ketaatan. Syarat rukun jangan tidak disempurnakan, laksanakan dengan baik. Ketiga, ihsan. Ihsan itu ada rasa kita ini, perilaku kita kepada diri kita, kepada orang lain, itu semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ihsan. Nah, bagaimana ciri-ciri orang mabrur? Memang mabrur ini la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu pasti orang yang hajinya mabrur kecuali Allah. Tapi wa min alamati, kata ulama, di antara tandanya hajinya mabrur, satu, akhlaknya balik haji lebih bagus daripada sebelum haji. Sebelum haji bengis mak belis nak matilah, balik haji agak selu, kalem, tenang pembawaannya. Ya dah. Istri juga sama, sebelum haji segala hal dirutukinya lagi. Segala hal nak bener dianggapnya salah, yang salah apa lagi? Katik masalah dicari ke masalah, ada masalah, cak manu cara bikin marah. Nah, macam-macam. Kok balik haji hatinya lebih lembut, lebih halus, lebih mengerti tentang akhlak kepada suami. Ini mabrur. Jadi mabrur ini patokannya Bapak Ibu mirip-mirip dengan orang yang Ramadannya berhasil atau tidak. Kan begitu. Orang kalau Ramadan berhasil, masuk bulan Syawal, kelakuan ibadahnya, akhlaknya lebih baik. Begitu juga haji mabrur. Ciri-cirinya tak habis balik haji, dia lebih bagus ibadahnya, lebih bagus juga hubungannya sesama manusia, dan dia tidak pernah merasa sombong dengan hajinya. Hati-hati. Maksudnya sombong itu cak mano? Seperti dulu pernah saya contohkan, kalau haji tidak dipanggil haji marah. Ya dah, balik haji dianteri oleh tetangga jauh, ngundang kawinan, kebetulan hanya kelupaan ditulis, tak datang. Ditanya, kak ngapa kemarin tak datang? Pergi apa kak? Dah aku di rumah, ngapa tak datang? Ringan kau ni. Kau ni ngundang aku tak bener, kau ni nama. Napa apa? Aku nilai haji tak kau tulis haji. Nah, haji sekali nak ditulis ha, haji 2 kali ha ha, haji 3 kali ha ha ha. Marah. Kalau tidak dipanggil Pak Haji.
Haji itu Pak Bu, itu cuma gelar kebanggaan di Asia Tenggara, di Indonesia nih lah. Di Arab tak kate mau haji dipanggil Pak Haji. Nah, di kita inilah. Ini tradisi bukan syariat. Panggilan haji itu cuma tradisi bukan syariat. Jadi tidak perlu bangga dipanggil haji, tidak perlu merasa terhina kalau tidak dipanggil Pak Haji. Begitu. Kayak saya ini mohon maaf, haji sudah lebih dari sekali, tidak pernah mau manggil aku Pak Haji. Iya, kadang manggil namo be, apalagi masih agak dijingo agak muda dipanggil kadang yo mentok-mentok panggil lo Ustaz, tak ganti panggil Haji. Ngapa nak tersinggung bulo Pak Haji? Ya dah, giliran kemarin Kiai balik haji nak Kiai Haji bulo. Itu semua gelar duniawi, tidak ada hubungan dengan syariat. Nah, ada orang kok kemudian datang mau balik haji itu ngaku, "Wah, tidak mabrur wong ini." Ada. "Wah, tidak mabrur wong ini." Bapak Ibu, saya sudah sampaikan la ya'lamuhu illallah. Kalau sudah dikatakan seperti itu, orang yang ngecap orang lain tidak mabrur, tidak mabrur, tidak mabrur, tidak mabrur, itu lebih buruk daripada yang dicap. Kenapa? Setidaknya yang dicap tidak mabrur itu sudah hajinya, sudah ibadah di Ka'bah, sudah wukuf di Arafah, yang semua itu tetap adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ngato-ngato tadi, belum pernah dia wukuf di Arafah, belum pernah dia lempar jumrah. Adapun sedangkan dia misalnya juga sudah pernah haji, maka haji yang mabrur tidak akan mungkin lisannya gampang mengecap, memvonis orang lain tidak mabrur. Sudah dijago seperti itu. Sehingga itu yang pertama terkait masalah haji mabrur. Kemudian masalah fikih haji tawaf dengan sa'i. Tawaf dan sa'i itu beriringan Ibu. Jadi langsung nyambung. Habis tawaf kita keluar ke arah tempat sholat sunat tawaf yang sejajar dengan maqam Ibrahim, minum air zam-zam, kemudian kita sholat. Setelah itu kita berjalan ke belakang sedikit, ada jalan nanjak ke tempat sa'i. Langsung prosesnya. Aduh, cak mana itu Ustaz fisik tuh, apalagi siang-siang panas. Itulah saya bilang dari awal belajar, tawakkaltu 'ala Allah wa ufawwidu amri ila Allah. Dak kate kekuatan itu kecuali dari Allah. Ingatlah, kita mungkin kalau di Palembang nak muter sekali di pasar 16 lagi menges duduk 2 kali. Di Palembang nih tidak sepanas di Arab. Kita muter di lorong basah itu sekali putaran be langsung menges nak duduk gitu. Tapi nanti Bapak Ibu mungkin kaget, kok pacah berdempel-dempel dengan ratusan ribu orang di satu pelataran Ka'bah yang sama. Yang kita ini wong Indonesia ini badannya paling kecil dibanding negara lain, tapi kita kuat 7 putaran, betis aman-aman saja. Dan bahkan sampai sa'i 70 gilir kita pun baik-baik saja, masih berjalan lagi ke terminal bis 1,5 kilo nak balik, baik-baik saja. itu sampai ke hotel bukan malah istirahat, ganti baju keluar nyari nasi berjalan. Kadang sampai 2 kilo berjalan nyari warung nasi, kok baik-baik saja. Semua itu karena Allah. Kalau bukan Allah kasih, tak kati yang kuat, tak kati yang kuat. Bahkan ada jamaah itu memilih tawafnya bukan di lantai dasar, di atap, di lantai 3. Itu semakin tinggi kan semakin lebar lingkarannya, karena diameternya semakin besar. Itu satu putaran saja pacak 1,5 kilo. Pacak 1,5 kilo kali 7 berapa tuh? 10,5 kilo. Belum sa'i. Sa'i satu perjalanan itu kalau tidak salah kurang lebih 600 meter. Kali 7 4,2 kilo. 4,2 kilo tambah 10,5, 15 kilo hampir. Dan itu dijalankan dalam setengah hari. Kok yo rampung, kok yo sanggup, ndak pakai duduk, ndak pakai ngapar. Iya, kok yo sanggup. Kita nanti di sana itu saya sudah pernah bilang, ya Allah, nuansanya kita kadang-kadang tidak ngerasa. Dan itu lebih terasa lagi kayak di Mina, berjalan panas-panas siang-siang. Kalau tawaf sa'i masih enak, Pak. Sa'i itu di bawah atap.
dingin, ruang AC full, lantai mamer, dingin, haus dikit minum zam-zam, minum air, kan begitu. Jamarot, tanah lapang. Kebetulan dapat Qur'ah undiannya misalnya jam 1 siang. Nah kamu jam 1 siang kita harus keluar tenda jamarot, jadwal dari maktab misalnya. Bagaimana? Ya sudah, senyumi saja. Kenapa? Alhamdulillah dapatnya habis zuhur. Inilah waktu paling afdol untuk melempar jumroh. Ambil dan ingat dari sisi positifnya. Jangan mbek sisi jeleknya, bercacap. Ngapola panitia ini ngenjuk jam 1 siang 48 derajat saya tidak ini. Kita nih berjalan 6 kilo sekali berangkat, balik 12 kilo sehari. Oh, dah kata aku nih yang Arab ini. Nah, jangan saya itu. Iya, jangan saya itu. Kalau pikiran belum saya itu tidak sanggup nih. Tengah jalan kita sudah ngapar pula. Nih ya, sudah terkempor tuh lah setengah jalan. Dah, kita ambil alhamdulillah Allah takdirkan dapat waktu afdol. Ba'da zawal setelah terbitir matahari habis zuhur itu waktu afdol untuk melempar jumroh. Yang lain-lain dapat subuh kurang afdol, kita dapat afdol. Pahala kita lebih besar. Itu insya Allah Allah mampukan. Nah disitulah kita belajar neken nafsu kita yang galak tak terima tadi. Begitu. Demikian cukup, Bapak Ibu, masih ada? Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, keberkahan, dan tentunya oleh Allah dimudahkan untuk dapat nanti sampai ke tanah suci Haram Mekah Al-Mukarramah. Dan setelah ini Bapak Ibu jangan bubar, nanti khususnya untuk ketua regu akan diminta untuk menuliskan anggota regu masing-masing. Tidak usah iri ya. Oh aku kok dapat regu yang ini, rombongannya ketua rombongannya si Dio ini. Semua itu yakinilah sudah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya sebagai pembimbing berarti ketua rombongan juga. Ketua rombongan yang kebetulan misalnya tidak serombongan dengan aku jangan berutuh. Tidak serombongan gitu dengan pembimbing, lain rombongan tetap sehotel tulah. Judulnya lah tulisannya ketua rombongan itu tetap memang di sana nak diurusi kalau. Iya, mana nak pilih-pilih ketua regu itu paling penting urusan konsumsi, Pak. Ya. Satu regu isinya wong 12 umpama. Kamu ngambek ke restoran hotel itu sekali ngangkat 12 kotak. Nah, tinggal bagi kamar ini 4 kotak, kamar ini 5 kotak. Itu kamar kamu dewek 4 kotak, misalnya seperti itu. Itu paling penting ketua regu. Yo diniati ibadah, ya diniati ibadah khidmah kepada jamaah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampunannya. Kita tutup sementara lagi, kita tutup terlebih dahulu dengan membaca doa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الدنيا إلى دار الآخرة ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا اللهم أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون وقضينا قبل كل قبل أن يأتينا رسول المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Walafa minkum, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.